di dalam buku ini ada 3 kata katanya yang dianggap simbol rendah hati kalau teman-teman baca itu. Maaf, tolong, dan terima kasih. Ya. Itu dianggap sebagai pengucapnya, pengujarnya kira-kira dianggap sebagai orang yang rendah hati. Tapi mungkin secara kasat mata ya. Tapi bisa jadi kalau bos yang ngomong mungkin biar kita kerjanya bagus mungkin. Yeah. Tapi kalau kita sama teman mungkin lah ya, mungkin bisa jadi itu memang kita rendah hati. Atau kalau Mas Fitra ke cewek mungkin ada maksud-maksud tertentu. Jadi selalu ada makna dan maksud di dalam bahasa itu. Jadi makna apa yang tersirat di dalam kata itu, sementara maksud itu di balik kata itu. Makanya nanti kalau kita baca Noam Chomsky, dia bilang bahasa itu selalu terstruktur oleh 2 hal. Ada istilahnya deep structure, ada surface structure. Deep structure ini yang menampak surface structure ini yang menampak kepada kita, sementara deep structure itu yang ada di bawahnya. Contoh sederhana begini, kalau kita datang ke warung makan, kita langsung bilang, "Bu, saya ayam." Iya kan? "Bu, saya 5." Tapi persoalannya mengapa ibu ini mengerti? Padahal kita bukan ayam ya kan? Dan juga bukan 5 ya. Tiba-tiba kita, "Bu, saya ayam, Bu, saya 5." Mengapa mengerti? Yang kita omongkan itu yang disebut sebagai surface structure dari bahasa itu. Surface structure-nya tidak tepat. Tapi di balik bahasa itu ada namanya deep structure. Jadi ada struktur bahasa yang sama antara kita dengan pemilik warung. Bahwa, "Bu, saya ayam," itu berarti di bawahnya, "Bu, saya mau beli nasi, lauk, ayam." Itu yang tidak terungkap di balik bahasa itu. Sehingga meskipun bahasa kita tidak tepat kira-kira, si ibu warung tetap mengerti. Itulah yang disebut deep surface structure dan deep structure. Barangkali fenomena yang diangkat oleh Mas Roni itu seperti itu, seperti kayak barusan. Jadi kalau Mas Fitra ini lagi banyak kosakata religius barangkali ya, itu surface structure-nya itu yang menampak. Tapi di balik, di deep structure-nya, barangkali ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Ada maksud ya, ada makna dan maksud ya. Jadi selain makna ada maksud yang ingin dia sampaikan. Sayangnya memang linguistik itu hanya berbicara sampai di situ. Bahwa ada makna dan maksud sudah selesai. Tapi mengapa ada makna, mengapa ada maksud, linguistik tidak berbicara itu. Yang berbicara itu salah satunya adalah filsafat. Mohon maaf itu. Jadi teman-teman, Mas Fitra salah satu penggiat filsafat ini ya. Jadi silakan nanti todong Mas Fitra untuk persoalan kayak gitu. Nah itu batasan linguistik dengan filsafat. Makanya linguistik harus dikeluarkan nih dari filsafat, harus dibedakan kemudian. Karena metodologinya itu berbeda, cakupannya berbeda, sebagaimana saya jelaskan barusan itu. Nah pembahasan lebih lanjut memang itu muncul di dalam iklan-iklan dan seterusnya ya. Kalau teman-teman mau membaca itu bisa baca bukunya Jean Baudrillard ya, yang bicara tentang simulacra dan seterusnya. Itu menyingkap tidak hanya apa yang tampak, tapi di balik yang tampak semua itu. Nah itu mungkin salah satu rekomendasi yang bisa dilanjutkan pasca diskusi ini. Saya kira itu Mas Fitra. Terima kasih. Ada yang ingin tanya? Oke, dikit aja ya. Ya soal apa yang tadi kata-kata jancuk dan sebagainya itu juga sebetulnya juga itu soal sosiolinguistik ya. Ketika kata-kata itu diucapkan di Surabaya, misalnya kalangan Surabaya itu hal biasa, apalagi dengan bahasa yang akrab gitu ya. Cuk, Reni, oh cuk. Nah, itu hal yang tidak akan pernah menyinggung siapapun. Malah tambah akrab. Ini biar makin lama diskusi kan? Tapi kalau di Trenggalek di tempat saya, meskipun itu cuk, Reni, oh cuk, itu tetap agak tabu, Mas. Tetap tabu, apalagi dengan nada yang tinggi. Jan, misalnya kayak gitu. Nah, itu wah. Kalau di Surabaya masih nggak terlalu tersinggung, bahkan dengan nada yang agak keras pun nggak terlalu tersinggung. Makanya kan Mbah Sujiwo Tejo itu kan kemudian presiden Jancukers gitu ya, memopulerkan bahasa-bahasa gitu. Bahkan kalau kita ikut makiyahannya Cak Nun itu juga sering kan kata-kata seperti ini, apa Tejo? Di Surabaya yang saya pernah ikut seperti itu, di video-videonya seperti itu. Jadi ini adalah semacam ya bahasa sederhananya ya kesepakatan sosial ya masyarakat seperti itu. Jadi harus dibedakan konteksnya. Kita berbicara di mana, teman-teman berbicara di daerah Madiun sana mungkin juga sama ya, sama Madiun sana
daerah-daerah Mataraman itu ya orang-orang halus gitu ya. Jadi kata-kata seperti itu meskipun ya diucapkan dengan bercanda ya agak kasar, apalagi dengan orang tua misalnya. Kalau di Malang mungkin, ya apalagi di Surabaya itu aman-aman saja dengan kata-kata seperti itu. Soal ini Mas, saya belakangan ini agak tertarik ya bukan meneliti lah, kalau saya mengamati bagaimana bahasa Orde Baru dan Orde Lama itu begitu bersaing. Artinya ya seperti yang diungkap tadi di Benedict Anderson itu ya memang musuhnya Orde Baru ya, Benedict Anderson, almarhum Benedict Anderson itu musuh Orde Baru. Ada bahasa-bahasa, saya juga sempat menulis Mas, cuman belum masuk di sini. Nanti mudah-mudahan ada di buku kumpulan selanjutnya itu soal persaingan antara Orde Lama dan Orde Baru. Itu banyak hal yang diungkap di sana seperti akronim itu. Teman-teman ngertinya kalau 30 September yang besok ya, itu apa kira-kira istilahnya? Setahu teman-teman. Peristiwa 30 November itu apa? Kalau Mas Fitra apa tahu? September ini. G30 SPKI ya. Nah, itu produknya Orde Baru. Itu adalah istilah yang dikeluarkan oleh Orde Baru. Ada penelitian yang mengungkap itu. Sedangkan kalau Orde Lama itu, orang-orang Orde Lama itu mengatakannya bukan G30 SPKI, tapi Gestapo kalau tidak salah. Gestapo atau Gestop ya. Gerakan 30 Oktober. Jadi apa ada makna, ada hal yang ingin disembunyikan kalau Orde Lama ya karena ya mungkin dekat dengan PKI sehingga tidak menggunakan itu. Sedangkan kalau Orde Baru kan memang anti dengan PKI sehingga G30 SPKI itu kemudian diulang-ulang. Produksi seperti itu saya pikir adalah semacam pertarungan wacana, pertarungan bahasa antara Orde Lama dan Orde Baru itu. Sangat menarik ketika mengamati itu. Saya tidak tahu sekarang ini yang pemerintah sekarang kira-kira ada yang menarik atau tidak nanti ya kira-kira. Ada persaingan bahasa enggak kira-kira? Kalau Orde Lama dan Orde Baru sangat banyak produk-produk. Kemudian ada Trikora, kemudian saya itu sempat nulis tuh, cuman belum masuk di buku ini. Mudah-mudahan nanti ada di buku selanjutnya soal akronim-akronim yang berbeda-beda antara Orde Lama dan Orde Baru. Saya penasaran ini sih sebenarnya. Nah, walaupun sedikit di luar konteks ini ya, buku ya. Tapi pertanyaan ini selalu muncul di ini ya, di kepala saya bahwasannya Sampai nggak bisa tidur tuh selalu muncul tuh. iya, kadang-kadang begitu Mas. Ini berbicara tentang pengetahuan kita sih. Saya selalu bertanya, bagaimana sih sebenarnya ya, bahasa ini mempengaruhi pengetahuan manusia itu sebenarnya. Karena memang selama ini saya merasa terganggu oleh bahasa untuk memahami ataupun menemukan sebuah pengetahuan baru, begitu Mas. Mungkin itu pertanyaannya. Dijawab. Ya. Monggo Mas Edi dulu. Saya ya. Oke, siap. Baik, terima kasih. Saya ingin menjawab kegelisahan Mas Fitra. Galau. Beda level ya, karena sering bahasa religius, jadi galaunya beda. Kalau kita kan galau yang lain ya. Beliau nih galaunya kok bisa bahasa apa tadi mempengaruhi manusia. Tapi saya mau jawab begini. Kalau secara linguistik itu ada istilah linguistik kognitif. Jadi pertanyaannya begini. Kita berpikir dulu ketika melihat suatu benda itu, lalu kemudian memunculkan bahasanya, atau kita nangkap bahasanya itu dulu, baru kemudian kita berpikir atau mengkonsepsi dari sesuatu yang ada di hadapan kita. Itu pertanyaan linguistik kognitif. Dan perdebatannya sampai sekarang belum selesai itu Mas. Ada yang bilang ya kita melihat dulu, ya kan. Ada yang bilang ya kalau kita tanpa mempunyai konsepsi dulu tentang tanpa mempunyai nama atau tanpa mempunyai bahasa di kita, bagaimana kita memikirkan sesuatu. Jadi dari perdebatan itu panjang dan sampai hari ini tidak selesai. Untuk bagaimana menjawab
bahasa mempengaruhi cara pikir manusia. Tetapi yang paling sederhana begini mungkin, saya mencoba dari beberapa pengalaman. Pada saat kecil kita memulai sesuatu tentu bukan dari bahasa dulu, tapi kita dihadapkan kepada benda-benda itu dulu, baru kemudian orang tua memberikan kata, memberikan nama kepada benda-benda itu. Jadi proses penangkapan pengetahuan kita melalui dari indera yang kita punya kira-kira, baru kemudian bahasa itu sebagai simbol dari benda itu muncul belakangan. Terus seiring berjalannya waktu, maka saat kita berpikir tidak lagi bergantung kepada benda yang ada di sekitar kita. Sama dengan begini, kalau kita waktu SD dulu, kalau kita mau hitung-hitungan, 2 tambah 2, 3 tambah 5 misalnya, kita harus pakai benda-benda kecil itu. Dipisahkan 2, ditambahkan 5 gitu ya. Baru kemudian kita bisa menghitung 2 tambah 5, 7 ya. Tapi begitu kita proses kognisi kita berkembang, ya, maka kita terlepas dari benda-benda itu. Terlepas. Jadi kita sudah tidak lagi bergantung kepada benda-benda itu, dan kita bisa mengimajinasikan berbagai hal dari pengalaman yang sudah pernah kita dapat sebelumnya melalui benda-benda tadi itu. Dan di situ bahasa semua. Sehingga di dalam linguistik struktural itu nanti ada 3 hal itu. Ada bahasa, ada konsep, ada bendanya. Jadi cangkir itu bahasanya. Konsepnya adalah benda yang bulat kira-kira, kemudian bisa diisi kopi, ya, itu konsepnya. Bendanya ini. Jadi ada triangulasi. Jadi ada katanya, sign-nya yang kita ucapkan itu, kemudian ada konsepnya yang kita punya itu di pikiran, kemudian ada bendanya. Nah hari ini kita yang sudah dewasa ini untuk memikirkan cangkir tidak perlu ada cangkir sudah. Tapi bisa kita menggunakan bahasa yang kita punya itu sedemikian, bahkan kita bisa memikirkan yang, mohon maaf yang religius ya, bisa memikirkan Tuhan tanpa pernah melihat Tuhan. Bisa memikirkan malaikat tanpa pernah melihat malaikat. Berarti yang kita pikirkan apa itu? Kata-kata berarti ya. Konsepnya yang kita olah sedemikian rupa itu di dalam bahasa itu. Nah itu bagaimana bahasa, istilah-istilah itu masuk kepada kita, lalu kemudian kita pikirkan. Jadi saya masih pada kesimpulan yang sama dengan Mas Ahmad bahwa pada tataran kita hari ini bahasa ini masih memiliki peran penting bagi kita untuk memikirkan sesuatu. Kecuali memikirkan wajah dari kekasih Anda. Kayaknya nggak perlu bahasa itu ya. Cukup ambil bantal sambil tiduran dan merenung. Tapi kalau teman-teman sudah identifikasi bahwa wajah kekasih Anda itu ganteng, gitu, maka itu sudah terrepresentasi ke dalam bahasa. Ganteng berarti ada ganteng itu bagaimana, kemudian ada orangnya. Maka triangulasi lagi bentuknya. Kata, konsep, dan realitas. Nah itu cara pandang pikir kita yang sampai hari ini ada. Nah kadang di dalam perdebatan kita dalam sehari-hari, yang sering terjadi perdebatan panjang itu, yang kita acu konsep tapi yang satu mengacu pada kata. Yang kita acu kadang bendanya tapi yang satu mengacu pada konsepnya. Makanya kalau teman-teman berdebat dengan seseorang, pastikan konsepmu apa, katanya apa, kemudian realitasnya apa, yang diacu itu yang mana. Sehingga muncul satu pemahaman yang sama, barulah berdiskusi itu. Nah kalau sudah berdiskusi begitu, itu diskusi yang tidak debat kusir katanya Mas Fitra itu ya. Diskusi yang konstruktif, diskusi yang membangun gitu. Tapi kalau belum sampai ke situ biasanya macam-macam itu nanti definisinya. Macam-macam konsepnya, macam-macam realitas yang diacu. Disitulah tidak pernah ketemu satu diskusi yang kemudian berlarut-larut. Nah jadi sekali lagi bahasa berhubungan erat dengan bagaimana merepresentasikan pemikiran yang kemudian bahasa itu kita juga pikirkan kembali menjadi sesuatu konsep-konsep yang lebih bahkan tidak hanya konkret, bisa sampai kepada hal-hal yang abstrak ya, Tuhan itu tadi. Saya kira itu. Terima kasih Mas Fitri. Ya,
Kira-kira begitu ya teman-teman. Bagaimana? Apa sudah ini pertanyaannya sudah On nih. sudah di rumah? Oh ya, itu ada. Silakan Mbak. Oh, Mbak gender ini. Atika ya. Gender mas. Iya. Gender. Kayaknya ini Imawati yang berbicara masalah bahasa dan gender sepertinya. Yes, keren. Sepertinya. Ini harusnya moderatornya gender nih. Harusnya perempuan. Enggak lagi semua. Laki semua ini bisa dihajar nih nanti sama Mbak. Wah, ini diskusi kita bahas gender hari ini. Terima kasih untuk waktunya moderator. Langsung ya Mas untuk Masnya. Saya mau tanya nih masalah bahasa ya. Tadi karena bicaranya masalah bahasa, mungkin ketika kita melihat di kehidupan sehari-hari masih kurang ramah ya terhadap perempuan. Apalagi di media bicara masalah gender itu, misalnya ada korban pemerkosaan itu lebih diperhalus disetubuhi atau persetubuhan, dan itu seolah-olah membiaskan para korban lah begitu. Itu sih pertanyaan saya, itu gimana? Kemudian juga kemarin sempat viral ya masalah perempuan dan wanita juga. Itu langkah konkret kita gimana? Karena memang masyarakat sehari-hari itu lebih familiar dengan kata perempuan daripada wanita. Itu aja sih, terima kasih. Ya, mungkin itu pertanyaannya. Ya. Oke. Tak kira tadi mau mengkritik kita di depan karena kita laki-laki semua. Yes, gender. Oh, pas saya ini. Oke, ya, pertanyaan yang bagus. Memang itu hal yang sering dikritik oleh banyak kalangan feminis. Kalis itu juga sering mengkritik soal itu. Bagaimana sebetulnya ya kita langsung saja kalau soal itu ya sudah bahasanya ya diperkosa begitu. Tidak perlu menggunakan bahasa yang eufemistis begitu. Saya pikir itu harus apa namanya, mungkin peran-peran media ya Mas ya, sama-sama di media juga itu saya pikir juga biar ini menampung kalangan-kalangan yang tidak yang kontra dengan hal itu. Nah soal itu ya, soal perempuan dan wanita itu memang itu masih menjadi misteri mungkin bagi teman-teman yang belum memahami secara mendalam. Saya juga sempat menulis soal itu, tapi tidak masuk di sini. Bagaimana sebetulnya perempuan ini, sebenarnya wanita yang dikonstruksi oleh beberapa orang bahwa wanita ini ditata itu sebetulnya tidak terlalu tepat. Itu tidak terlalu tepat. Dalam bahasa Jawa itu ada yang namanya, saya kok lupa ya istilahnya. Itu hanya otak-atik gematuk sebetulnya. Otak-atik gematuk, sebab kata wanita itu lebih luas dalam kamus Bau Sastra itu dijelaskan gitu bahwa itu adalah sebenarnya mulia gitu. Tidak hanya perempuan yang berasal dari kata empu itu yang mulia. Ini sama-sama mulia antara perempuan dan wanita. Cuman masalahnya memang ya sudah dikonstruksi itu, sudah dikonstruksi oleh realitas bahwa wanita ini seolah-olah kita ini adalah wani ditata. Ini kalau bicara masalah otak-atik gematuk ini kereta bahasa namanya. Kereta bahasa otak-atik gematuk ini ada juga istilahnya, misalnya gelas. Kalau bahasa Jawa itu nawis tugel gak iso dilas kayak gitu. Desember gede. Desember gede-gede ini sumber. Januari hujan sehari-hari misalnya. Gitu. Kerikil kerining sikil. Kerining sikil. Iya. Kursi nek disingkur apa ya, kursi nek disingkur. Terus cangkir nyancang pikir. Rokok moro-moro takok kayak gitu. Itu bahasa Jawa itu. Itu sebetulnya adalah ya tidak bisa secara ilmiah itu, secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya cenderung menyerukan bahwa perempuan dan wanita itu adalah hal yang sama yang tidak perlu dikotak-kotakkan, bahwa kalau bisa wanita itu bukan wani ditata, itu wani nata gitu. Kalau memang itu dijadikan sebagai landasan berpikir, kita wani nata ya wani bergerak, wani menata lah, itu wani memimpin dan sebagainya. Kalau memang itu adalah cara berpikir seperti itu. Nah itu ya Mbak Atika perlu
perlu dipahami juga bahwa bukan begitu sebetulnya pola berpikirnya, bahwa perempuan dan wanita ini saya pikir sama. Wanita juga berasal dari kata yang saya agak lupa di kamus itu, Bahu Sastra itu, karya Purwadinata apa itu maknanya tuh sangat bagus, luas atau apa saya agak lupa. Jadi itu jawaban sedikit dari saya, mungkin Mas Heli menambahkan dikit ya. Dikit. Tambahan dikit sebelum diberi khotbah sama Mas Fitra ya. Ya baik, jadi persoalan bias gender ini memang masih terjadi. Nggak usah jauh-jauh teman-teman kalau pakai Google Translate ya. Jadi Google itu masih bias gender loh. Mbak siapa tadi? Mbak Tika ya? Ya Mbak Tika. Mbak Tika misalnya pakai nulis begini, Mbak Tika pergi ke pasar misalnya, dia membeli sayur, lalu masukkan ke Google Translate. Maka dia yang kedua akan menjadi she itu. She goes to market, maka menjadi apa? Mbak Tika goes to market, maka menjadi she buys vegetables misalnya. Jadi she. Pada apa jadi he maksud saya? Dia yang kedua itu akan menjadi he. Padahal sebetulnya nama di awal itu adalah perempuan. Tapi setelah dijadikan kata ganti dalam bahasa Inggris itu, maka kata ganti itu sudah otomatis menjadi laki-laki. Itu di Google loh. Jadi memang bias gender ini hampir di sekeliling kita masih kita alami sedemikian rupa. Ya, memang media salah satu faktor penting yang memang harus banyak memberikan edukasi. Media dalam hal ini berarti Mas Ahmad ya. Ini juga sama ya. Saya juga ya. Nah kemudian mengapa ada perempuan dan wanita lebih diterima? Memang bahasa itu kadang persoalannya lebih diterima ya. Jadi konsensus memang itu. Efektif dan efisien itu ada loh bahasa Indonesianya padanannya sangkil dan mangkus kalau nggak salah Mas. Tapi siapa yang pernah kita harus membangun gerakan yang sangkil dan mangkus? Jarang kan kita temukan itu. Berarti kita ngomong efektif dan efisien. Kenapa? Itu lebih diterima. Atau ini lagi ngeteh ya. Kalau teh itu kita ngeteh bilangnya. Kalau ngopi kita ngopi. Tapi kalau Coca-Cola ada nggak? Yuk Coca-Cola ini nggak ada kan ya? Nggak ada. Padahal mestinya ada ya kan secara ini. Tapi itu nggak diterima. Belum diterima. Tapi itu potensial diterima. Jadi suatu saat bisa diterima. Dulu kalau pergi ke kampus nggak ada ngampus kan dulu kan. Ya pergi ke kampus ya kan. Mengerjakan tugas yang ngerjakan tugas. Sekarang kita sudah mulai berterima dengan nugas dan ngampus gitu. Itu faktor keberterimaan. Nah salah satu yang mendominasi dalam faktor keberterimaan ini sejauh mana bahasa itu digunakan. Sejauh mana bahasa itu disampaikan. Ini lagi-lagi Mas Ahmad turut bertanggung jawab media. Siap. Memakai itulah ya. Harus memakai itu ya. Termasuk kita lah ya dalam hal ini. Nah teman-teman IMM sebetulnya punya peran besar. Artinya teman-teman sebagai gerakan terutama harus membangun satu diskursus yang tidak bias gender. Satu diskursus yang tidak lagi eufemisme untuk menyembunyikan suatu kepentingan tertentu. Artinya teman-teman UMM harus punya media sendiri mestinya. Harus membangun itu. Counter diskursus ya kira-kira bahasa ininya ya. Jadi jangan lagi ikut kepada arus besar. Yang itu kita tahu semua lah ya. Ada banyak kepentingan di balik itu semua. Ya. Salah satunya adalah kapital misalnya. Nah teman-teman gerakan ini harus bangun, harus punya itu mestinya. Pelajaran kita hari ini dari buku Mas Ahmad ini ternyata bahasa tidak seindependen yang kita bayangkan. Bahasa tidak senetral yang kita bayangkan. Bahasa selalu ada kepentingan di balik itu. Nah, selama kita belum memiliki counter diskursusnya, counter wacananya, maka kita menjadi konsumen dari bahasa. Maka kita menjadi sosok yang dibentuk oleh bahasa. Lagi-lagi kekuasaan yang punya peran besar di situ. Nah, itu barangkali kalau teman-teman pergerakan yang belum punya, maka itu bisa diagendakan untuk dibikin. Saya kira itu Mas Fitra, terima kasih. Ya, begitulah teman-teman ya, ada hasil dari apa ya? Kayaknya enggak. Ini juga bukan hasil juga. Perjalanan dari diskusi kita yang ya cukup menarik ya, dan agak seru juga. Karena memang waktunya sudah hampir maghrib. Saya kira ini menandakan kita harus
berhenti ya. Saya tidak bilang selesai karena memang kalau selesai tidak ada lanjutan. Tadi ada kaitannya dengan pamali tadi ya. Saya sempat menyinggung di tulisan itu, ini dalam budaya atau dalam sastra Jawa ya, atau ya katakanlah sastra lisan gitu ya. Ada yang namanya gugon tuhun. Jadi di situ ya bahasa anunya pamali gitu ya. Ketika orang tua menyuruh cewek jangan keluar malam-malam, engkau dimakan buto. Itu kan sebenarnya ya itu ada hal nasihat, sebetulnya sedikit nasihat yang ingin disampaikan bahwa keluar malam-malam itu enggak baik. Bahkan sebenarnya bukan hanya buat perempuan, mungkin buat laki-laki juga misalnya seperti itu. Nanti ya ada apa, kalau di desa kan kalau malam sudah sepi ya misalnya seperti itu. Jadi itu saya pikir ya masih ada, terutama di desa-desa itu saya yakin masih ada, masih apa namanya ya masih berlaku lah budaya-budaya lisan seperti itu. Cuman kalau di kota kan ya sudah beda ya, arus apa ya informasi begitu deras, kemudian ya mungkin budaya-budayanya juga mungkin sudah budaya-budaya ala urban gitu. Kalau budaya-budaya rural kan masih ada seperti itu. Saya contohkan di sini ya itu gugon tuhun. Orang-orang Jawa mungkin yang tahu itu nasihat-nasihat orang tua kepada anak dan cucunya itu masih melekat. Jangan duduk di bantal atau jangan makan di pintu. Itu sebetulnya bukan karena apa-apa, tapi ya karena kalau kita makan di pintu ya menghalangi orang jalan lah. Sederhananya seperti itu kan sebetulnya. Nanti jangan kalau makan nasi harus habis, nanti ayamnya mati atau gimana itu. Itu sebetulnya kan ada, kalau kita membaca secara luas kan sebenarnya ada maksud yang lebih baik. Ini dalam konteks agama kan juga kalau makan ya sampai habis gitu loh, jangan disisakan. Kalau sisa ya bahkan Nabi kan ya makan sampai habis, sampai tidak ada sisa. Itu kan sebenarnya ada edukasi, ada pendidikan yang ingin disampaikan. Orang-orang tua dulu itu saya pikir sangat bijak untuk hal-hal yang seperti ini. Saya yakin itu. Mungkin juga budaya-budaya yang lain, dari masyarakat lain, dari suku-suku yang lain, saya pikir juga ada. Mungkin di budaya di Mas Herli ini juga ada seperti itu. Jadi saya pikir ya kalau di desa-desa saya pikir masih ada lah. Selama orang tua kita yang masih, orang-orang tua yang seumuran dengan itu bapak ibu kita masih ada, saya pikir itu masih. Kalau nggak tahu, kalau kita sudah lupa dengan hal itu, bisa jadi akan hilang. Itu dari saya sedikit saja. Monggo Mas, tambah. Tambah dikit teman-teman ya. Jadi memang ada istilah politik bahasa dalam arti pemertahanan bahasa. Jadi bahasa ini memang perlu dipertahankan karena invasi bahasa itu juga terjadi. Saat ini invasi bahasa ini saya kira mulai masuk dari Korea ke kita ini ya. Ada berbagai, bisa kita lihat misalnya invasi bahasa ini di nama-nama anak-anak kecil lah misalnya ya. Jadi sebetulnya memberi nama itu salah satu aktivitas berbahasa. Makanya anak-anak kecil kita sudah mulai ke Inggris-Inggrisan namanya misalnya hari ini ya. Itu salah satu invasi bahasa yang datang kepada kita. Nah, invasi bahasa ini juga terjadi di dalam cerita-cerita lisan tadi itu. Makanya perlu pemertahanan bahasa. Ada tagline kira-kira ya dari pengembangan bahasa itu bilang begini, lestarikan bahasa lokal kalau nggak salah ya, kemudian kuasai bahasa asing gitu. Jadi kita mesti melestarikan bahasa itu, salah satu caranya ya menggunakan bahasa itu, mempraktekkan bahasa itu. Cuma ada persoalan banyak, misalnya kita nih orang Madura nih nikah sama orang Madiun misalnya kan. Maka anak kita lepot nih mau bahasa Jawa apa bahasa Madura nih ya. Akhirnya bahasa Indonesia. Yang terkorbankan dua bahasa di situ, bahasa Jawa dan bahasa Madura nggak kepake gitu. Nah itu salah satu yang kita alami kemudian ya. Orang Sunda sama orang Jawa nikah, akhirnya di keluarganya bingung mau pakai bahasa apa itu untuk anaknya. Nah itu pelestarian kayak gitu mengendala ya. Terjadi kendala terhadap bahasa lokal itu. Bahasa daerah itu. Catatan dari pengembangan bahasa itu sudah ada puluhan bahasa lokal kita di Indonesia itu sudah mulai hilang. Sudah mulai banyak, sudah tidak ada penuturnya. Jadi nggak ada yang ngomong gitu.
di samping memang tidak tercatat, ya, tidak tidak menjadi buku kira-kira yang bisa dipelajari oleh penerusnya gitu loh. Kalau bahasa Jawa mungkin kita bisa temukan ya ada tata bahasa Jawa, tata bahasa Madura mungkin ada, tapi beberapa bahasa yang kecil-kecil itu belum ada kayak gitu-gitunya. Nah itu yang membuat satu bahasa itu menghilang gitu. Nah tentu saja kita sebagai generasi muda perlu mempraktekkan tradisi lisan itu menggunakan bahasa daerah. Ya kalau mungkin pacaran diajarilah pacarnya bahasa daerah masing-masing gantian begitu ya. Itu kan bagian melestarikan cinta dan melestarikan budaya daerah kira-kira gitu. Terima kasih. Langsung di closing statement Mas. Oh ya, sekaligus penutup, saya ingin call to action aja teman-teman ya, beli buku ini. Ya percuma teman-teman mengikuti forum ini tanpa membeli buku ini, ya, karena ada banyak hal, ada banyak. Selain memang perlu mengapresiasi. Siapa yang bisa mengapresiasi tulisan kakanda kita kira-kira ya kalau bukan kita sendiri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada banyak pelajaran penting yang ada di dalam buku ini berkaitan dengan bahasa. Yang itu tidak hanya penting bagi orang yang jurusan bahasa ternyata. Orang di luar non bahasa, jurusan non bahasa juga penting membaca buku ini untuk mengerti bagaimana sih sebetulnya bahasa itu bekerja, bahasa itu digunakan. Jadi sekali lagi belilah buku ini di tempat-tempat yang resmi. Jangan bajakan lah teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita closing sedikit ya. Ya dari saya sedikit saja untuk penutup ya. Jangankan bahasa daerah, nah kita bahasa Indonesia aja longsor di tengah globalisasi. Kalau mengutip kata-kata Prof. Djoko Saryono itu longsor bahasa kita. Contohlah kata ya tadi ya. Jangankan soal itu mas, soal sangkil mangkus itu memang soal kata pendidikan kita sudah digusur oleh kata edukasi. Iya. Lebih suka pakai itu. Iya, lebih suka pakai edukasi. Literasi itu sebetulnya secara harfiah itu juga ada dalam bahasa kita itu keberaksaraan atau melek huruf itu secara harfiah ya sebelum literasi mengalami makna yang lebih luas itu ada. Bahkan kita untuk kata bulu tangkis saja sudah digantikan sama badminton ya seperti itu. Nah itu makanya jangankan untuk internasionalisasi bahasa, kita bahasa sendiri aja longsor di tengah arus global. Jadi upaya-upaya menginternasionalisasi bahasa itu harus diupayakan sejak dari kita agar ya sesering-seringnya agar menggunakan ya setidaknya bangga lah menggunakan bahasa sendiri, jangan minder gitu. Jadi seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu ya teman-temannya sudah langsung closing statement dari dua pembicara kita. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan hadir ya. Teman-teman Sangkar Malang terima kasih ya sudah datang. Teman-teman UMM, Maba UMM juga ya ada yang hadir. Saya ini saya ucapkan terima kasih banyak saya perlu belajar semua. Mungkin saya tutup dulu forumnya. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.